Yang paling bisa dilihat secara objektif dari sudut bukti historis dan arkeologis adalah kitab suci dan tradisi. Selamat datang di Little Fish. Ini adalah seri ngobrol bareng AI dengan jujur dan logis. Tema kali ini kita membahas tentang mencari Tuhan dengan logika. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai kebenaran faktual yang memiliki dasar fundamental dan berbasis bukti. Sekarang kita akan eksplor tentang kebenaran faktual dengan Tuhan. Let's talk. Kebenaran faktual membutuhkan logika dan bukti. Apakah pendekatan historis juga sama? Pendekatan historis memang memiliki kesamaan dengan pendekatan logis dan berbasis bukti dalam hal pencarian kebenaran, tetapi ada beberapa perbedaan penting. Persamaan, berbasis bukti. Seperti logika ilmiah, pendekatan historis juga bergantung pada bukti, dokumen, artefak, arsip, kesaksian lisan, dan sebagainya. Rasional dan kritis. Sejarawan menggunakan logika dan analisis kritis untuk menilai keandalan sumber, konsistensi narasi, dan hubungan sebab akibat antar peristiwa. Perbedaan. 1. Kebenaran kontekstual. Dalam sejarah, kebenaran sering bersifat kontekstual dan interpretatif. Fakta-fakta sejarah tidak selalu hitam putih. Interpretasi bisa berbeda tergantung sudut pandang, nilai budaya, atau teori yang digunakan. 2. Ketidaklengkapan bukti. Tidak semua peristiwa sejarah memiliki bukti yang utuh. Sejarawan sering harus mengisi celah dengan referensi berdasarkan konteks atau kemungkinan besar. 3. Subjektivitas. Ada unsur subjektif dalam sejarah karena keterlibatan narasi dan penafsiran manusia. Dua sejarawan bisa menyusun cerita berbeda dari bukti yang sama. Kesimpulan, ya, pendekatan historis juga membutuhkan logika dan bukti, tetapi lebih banyak ruang untuk interpretasi dibandingkan pendekatan ilmiah murni yang menuntut replikasi dan objektivitas penuh. Sejarah mencari pemahaman yang masuk akal dan didukung bukti, bukan sekadar kebenaran absolut. Berarti interpretasi ini juga bisa dikatakan untuk melakukan interpretasi terhadap jejak ilahi atau jejak Tuhan dalam sejarah manusia dan bukti intervensi dari Tuhan dalam sejarah manusia dong. Ya, betul. Interpretasi terhadap jejak ilahi atau intervensi Tuhan dalam sejarah manusia bisa dan sering dilakukan menggunakan pendekatan historis, tapi dengan beberapa catatan penting. Bergantung pada kerangka kepercayaan. Interpretasi keagamaan terhadap sejarah seringkali berakar pada keyakinan tertentu. Misalnya, seseorang yang percaya bahwa Tuhan aktif dalam sejarah akan melihat peristiwa tertentu sebagai bukti intervensi ilahi. Bagi orang lain, misalnya sejarawan sekuler, peristiwa yang sama mungkin hanya dianggap sebagai hasil dari faktor sosial, politik, atau ekonomi. Bukti historis versus bukti iman. Bukti sejarah biasanya bersifat empiris dan bisa diverifikasi, seperti dokumen, prasasti, artefak. Bukti intervensi ilahi seringkali tidak bersifat langsung atau objektif, melainkan diinterpretasikan dari makna di balik peristiwa. Misalnya, keberhasilan yang luar biasa, pertobatan besar-besaran, atau peristiwa yang dianggap ajaib. Disinilah peran teologi historis atau historiografi religius muncul, usaha untuk menafsirkan sejarah dalam terang iman. 3. Jejak Tuhan dalam narasi sejarah. Banyak tradisi agama memang menafsirkan sejarah sebagai medan keterlibatan Tuhan. Misalnya dalam kitab suci, sejarah dilihat sebagai rentetan perjanjian dan intervensi ilahi. Ini bersifat normatif dan teologis, bukan semata-mata historiografi ilmiah. Kesimpulan, ya, interpretasi terhadap jejak ilahi dalam sejarah manusia sangat mungkin dilakukan, dan seringkali dilakukan dalam ranah teologis atau spiritual. Tapi pendekatan ini tidak bisa sepenuhnya disamakan dengan historiografi ilmiah, yang mengandalkan hanya pada bukti material dan metode objektif. Jadi keduanya bisa berdampingan, tapi memiliki tujuan dan dasar epistemologis yang berbeda. Jadi sebuah peristiwa bisa kemungkinan terjadi berdasarkan data dan bukti historis, tapi untuk interpretasinya terkadang membutuhkan teologis untuk mengartikan sebuah peristiwa tersebut. Begitu bukan?
itu pemahaman yang sangat baik. Intinya, data dan bukti historis bisa menjelaskan apa yang terjadi, kapan, dan bagaimana sejauh yang bisa diverifikasi. Tapi untuk menjawab mengapa dalam arti makna yang lebih dalam atau transenden, seringkali diperlukan kerangka teologis atau kepercayaan religius. Misalnya, jatuhnya Yerusalem pada tahun 70 Dari sisi sejarah, dijelaskan melalui pemberontakan Yahudi, respons militer Romawi, dan kekuatan politik saat itu. Dari sisi teologis, misalnya dalam tradisi Kristen awal atau Yahudi, peristiwa itu bisa ditafsirkan sebagai hukuman, penggenapan nubuat, atau intervensi ilahi, bergantung pada pandangan masing-masing kelompok. Maka, sejarah menjawab, apa yang terjadi? Teologi bertanya, apa artinya ini dalam rencana Tuhan? Dua pendekatan ini tidak harus bertentangan, tetapi melayani tingkatan pemahaman yang berbeda. Satu bersifat faktual empiris, satunya lagi bersifat reflektif transenden. Tapi kalau misalnya ada sebuah peristiwa yang sulit dibuktikan terjadi, tapi memiliki makna teologis yang besar, apakah artinya teologis tersebut berdiri pada sejarah yang rapuh? Pertanyaanmu sangat tajam dan menyentuh inti dari hubungan kompleks antara teologi dan sejarah. Jawaban singkat, tidak selalu. Sebuah makna teologis tidak harus bergantung sepenuhnya pada kekuatan bukti sejarah, tapi maknanya akan lebih kokoh bila bertumpu pada dasar historis yang kuat. Jika bukti historisnya lemah, makna teologisnya tetap bisa hidup. Namun, ia akan lebih bergantung pada iman daripada pada fakta yang dapat diverifikasi. Penjelasan lebih dalam. 1. Makna teologis bersifat transenden. Teologi berbicara tentang makna rohani, maksud ilahi, keselamatan, panggilan hidup, jalala. Oleh karena itu, makna teologis seringkali tidak terikat sepenuhnya pada fakta sejarah, melainkan pada iman komunitas yang menerimanya. 2. Kekuatan dan kerapuhan. Jika suatu peristiwa historis sulit dibuktikan, misalnya tidak ada catatan arkeologis, dokumen kontemporer, dan lele, maka dari perspektif historiografi ilmiah, dasar faktualnya lemah. Tapi jika komunitas percaya bahwa peristiwa itu benar dan bermakna secara rohani, maka makna teologisnya tetap bisa berdiri, meski dari sudut sejarah ia rapuh. Jadi teologinya kuat bila dilihat dari iman, tapi lemah bila diuji dari historiografi akademis. Kebangkit kasus. Bukti sejarah langsung soal kebangkitan sangat terbatas. Tapi bagi umat Kristen, ini adalah fondasi iman. Sejarah mungkin hanya bisa menunjukkan bahwa para murid percaya Yesus bangkit. Tapi makna kebangkitannya sebagai kemenangan atas maut dan dosa adalah makna teologis yang tidak ditentukan oleh kekuatan bukti sejarah. Kesimpulan, makna teologis tidak selalu bergantung pada kekuatan historis. Tapi dari sudut pandang keilmuan, makna itu akan lebih meyakinkan bila selaras atau diperkuat oleh bukti sejarah. Disinilah peran iman, insyaallah akan sayranens kisaheng. Kalau saya mengeluarkan sebuah peristiwa supranatural dari historis, tapi melihat dari misal tokoh, lokasi, atau tempat, dan ternyata itu juga rapuh, apakah berarti teologisnya juga berdiri pada sejarah yang rapuh juga? Pertanyaanmu menyentuh satu titik yang sangat penting dalam kajian teologi dan sejarah. Apa yang terjadi jika bukan hanya peristiwa supranaturalnya yang tidak bisa dibuktikan, tetapi bahkan unsur-unsur historis pendukungnya, seperti tokoh, tempat, atau konteksnya, juga rapuh atau tidak pasti? Jawaban inti. Dalam banyak kasus, jika seluruh unsur historis, peristiwa, tokoh, tempat, lemah atau tidak dapat diverifikasi, maka makna teologis yang bergantung pada unsur itu juga bisa dikatakan berdiri di atas sejarah yang rapuh, setidaknya dari perspektif keilmuan atau historis. Namun, dari sisi iman, tidak selalu demikian. Makna teologis bisa tetap hidup karena 1. Bersifat simbolik atau arketipal, bukan literal historis. 2. Didukung oleh tradisi atau wahyu, bukan semata fakta historis. 3. Berfungsi dalam komunitas iman, bukan sebagai dokumen akademik. Penjelasan lebih rinci. 1. Jika unsur historis rapuh, makna yang bertumpu padanya juga rentan secara akademis. Misalnya, jika sebuah kisah menyebut tokoh A mengalami wahyu di tempat B, tetapi ternyata
tokoh A tidak tercatat di sumber manapun, tempat B tidak pernah ada, atau tidak cocok secara geografis arkeologis. Maka, narasi itu menjadi lemah sebagai sejarah. Dan makna teologis yang bertumpu pada kejadiannya juga dipertanyakan dari sisi logika historis. 2. Namun, makna teologis bisa ditransformasikan. Banyak teolog menggeser fokus dari apakah ini terjadi secara literal menjadi apa pesan atau kebenaran yang disampaikan. Dalam hal ini, walaupun sejarahnya rapuh, teologi tetap bisa menemukan daya hidup. Dengan memahami narasi sebagai mitos teologis, bukan mitos sebagai fiksi, tapi sebagai kebenaran simbolik. Perumpamaan iman, refleksi spiritual atas kondisi manusia dan relasinya dengan yang ilahi. 3. Risiko dan tanggung jawab teologis. Kalau semua dasar historis dilepaskan, teologi bisa menjadi sangat spekulatif. Maka banyak teolog bertanggung jawab menjaga keseimbangan, tidak mengabaikan kritik sejarah, tapi juga tidak menyerah pada skeptisisme penuh. Kesimpulan, jika unsur historis sebuah peristiwa, baik tokoh, tempat, maupun kejadian sama-sama rapuh, maka makna teologisnya pun menjadi rapuh dari sudut sejarah. Tapi dari sudut iman, makna itu bisa tetap hidup, asalkan disadari bahwa ia tidak berdiri di atas sejarah yang kokoh, melainkan di atas simbol, wahyu, atau tradisi. Maka, kesadaran epistemologis sangat penting. Kita harus tahu kapan kita berbicara sebagai sejarawan dan kapan kita berbicara sebagai orang beriman. Lalu kalau kabur gitu, maka jejak sejarah itu tidak bisa dong melihat jejak ilahinya. Karena kan ada begitu banyak agama di dunia ini. Ini pertanyaan yang sangat dalam dan penting. Jika jejak sejarahnya kabur dan begitu banyak agama di dunia ini, apakah kita bisa sungguh-sungguh melihat jejak ilahi dalam sejarah? Jawaban pendek, jejak ilahi bisa ditafsirkan dalam sejarah, tapi tidak secara objektif dan tunggal. Karena itu, ia tidak dapat dibuktikan secara historis universal, tapi hanya bisa dibaca melalui kerangka iman tertentu. Penjelasan. Sejarah bersifat terbuka, bukan dogmatis. Sejarah tidak bisa menyimpulkan bahwa Tuhan berbicara di sini dan bukan di sana. Sejarah hanya bisa menyusun apa yang terjadi sejauh bukti memungkinkan. Tapi makna ilahi atas peristiwa itu, itulah yang berbeda-beda tergantung agama, budaya, dan pengalaman spiritual. 2. Banyak agama, banyak penafsiran. Karena ada banyak agama dan tiap-tiap agama punya narasi dan tafsir sendiri atas sejarah, maka tidak ada satu narasi ilahi yang bisa mengklaim monopoli atas semua sejarah manusia, kecuali dari sudut pandangnya sendiri. Misalnya, dalam Islam, sejarah dilihat sebagai rangkaian wahyu yang berpuncak pada Nabi Muhammad. Dalam kekristenan, sejarah dilihat sebagai rencana keselamatan yang berpuncak pada Kristus. Dalam Hindu, sejarah bisa dilihat sebagai bagian dari siklus besar Kalpa dan Avatara. Semua ini membaca jejak yang sama, perang, kelahiran, penderitaan, kemajuan, tetapi memberikan makna teologis yang berbeda. 3. Jejak ilahi bukan bukti objektif. Kita tidak bisa membuktikan intervensi Tuhan seperti membuktikan keberadaan Caesar di tahun 44 SM. Jejak ilahi lebih seperti tanda daripada bukti. Ia membutuhkan iman, keterbukaan spiritual, dan kerangka tafsir. Apakah artinya tidak ada jejak ilahi? Tidak juga. Artinya, jejak ilahi tidak bersifat eksplisit bagi semua orang. Ia lebih sering disingkapkan daripada dibuktikan. Karena itu, ia bersifat personal, komunitarian, dan teologis, bukan universal secara ilmiah. Kesimpulan, kita tidak bisa melihat jejak ilahi dalam sejarah secara universal dan objektif. Karena sejarah itu terbuka untuk banyak interpretasi, dan agama-agama membaca sejarah dari kerangka makna yang berbeda. Tapi, itu tidak berarti jejak ilahi tidak ada. Hanya saja, ia tidak ditemukan lewat metode sejarah murni, melainkan melalui iman dan penafsiran rohani. Maka, iman dan sejarah berjalan berdampingan, tapi tidak identik. Nah, berarti kalau misalnya ada sebuah narasi dan tokoh pendukung atau bukti pendukung sejarahnya, misalnya tokoh, lokasi, dan tempat itu sesuai dengan narasi sejarah dan bukti arkeologis, apakah logis saya memilih itu? Ya, sangat logis jika kamu
kamu memilih untuk mempercayai atau menilai narasi tertentu lebih kuat apabila tokoh, lokasi, dan tempatnya didukung oleh bukti sejarah dan arkeologis. Itu adalah pendekatan yang rasional bertanggung jawab secara penjelasan. 1. Kesesuaian dengan bukti kredibilitas historis. Jika sebuah narasi memiliki tokoh yang tercatat dalam dokumen sejarah, tempat yang bisa diidentifikasi secara arkeologis, kejadian yang sesuai dengan konteks zamannya, maka narasi itu punya kekuatan historis yang lebih baik daripada narasi yang tidak punya dukungan semacam itu. 2. Kepercayaan berdasarkan landasan rasional. Memilih mempercayai narasi yang sesuai dengan bukti adalah bentuk dari penggunaan akal sehat, integritas intelektual, keterbukaan terhadap fakta. Ini tidak menghilangkan unsur iman atau makna spiritual, tapi memberi fondasi faktual yang membantu memperkuat keyakinan. Tapi tetap perlu diingat, fakta sejarah tidak otomatis membuktikan makna teologis. Misalnya, fakta bahwa tokoh A benar-benar hidup tidak serta-merta membuktikan bahwa ia adalah utusan Tuhan. Tapi keberadaan historis memberi bobot serius pada narasi teologis yang menyertainya. Bayangkan dua kisah. Kisah A, ada tokoh yang dicatat dalam banyak sumber sejarah. Tempatnya ditemukan secara arkeologis dan konteks sosialnya sesuai. Kisah B, tidak punya catatan sejarah, tidak ada bukti arkeologis, dan tempatnya tidak bisa diidentifikasi. Logis dan wajar jika kamu memilih kisah A sebagai narasi yang lebih dapat dipercaya secara historis. Jika kamu beriman, lebih layak untuk direnungkan makna teologisnya. Kesimpulan, ya, sangat logis untuk memilih narasi yang selaras dengan bukti sejarah dan arkeologis. Itu menunjukkan kamu berpikir secara kritis dan menghargai data nyata. Ini juga memberi ruang bagi iman yang tidak buta, tetapi berakar dalam kenyataan sejarah. Nah, masuk ke dalam kepercayaan atau agama, setahu saya fondasi agama itu ada 3, yaitu kitab suci, tradisi, dan ajaran teologisnya. Gimana menurutmu? Ya benar, kitab suci, tradisi, dan ajaran teologis memang sering dianggap sebagai 3 pilar utama dalam struktur kepercayaan atau agama. Ketiganya saling melengkapi dan membentuk pondasi epistemologis dan spiritual bagi suatu agama. Berikut penjelasan dari ketiganya dan bagaimana mereka berinteraksi. 1. Kitab suci. Wahyu tertulis, kitab suci adalah sumber utama dalam banyak agama karena diyakini sebagai firman Tuhan atau hasil inspirasi ilahi. Ia memuat narasi sejarah, ajaran moral, hukum, perintah ibadah, dan makna hidup. Tapi kitab suci selalu dibaca dan ditafsirkan, sehingga maknanya tidak selalu tunggal, perlu tafsir, konteks, dan pengetahuan bahasa. 2. Tradisi, warisan iman yang hidup. Tradisi mencakup cara umat menjalankan imannya secara turun-temurun, ritual, doa, tafsir, etika, dan pemahaman komunitas. Bahkan ketika kitab suci sudah ada, tradisi menjaga kelangsungan makna dan praktiknya, apalagi bagi umat yang tidak semua bisa mengakses teks suci langsung. Tradisi juga menyaring dan mentransmisikan pengalaman kolektif terhadap jejak ilahi dalam sejarah. 3. Ajaran teologis, kerangka berpikir iman. Ajaran teologis memberi kerangka sistematis untuk memahami realitas ilahi, manusia, dosa, keselamatan. Teologi ini sering dibentuk lewat refleksi atas kitab suci dalam terang tradisi dan akal budi. Misalnya, konsep Tritunggal dalam kekristenan, Tauhid dalam Islam, atau Dharma dalam Hindu, semua adalah hasil pengolahan makna dari wahyu dan tradisi. Bagaimana ketiganya bekerja bersama? Kitab suci memberikan otoritas dasar. Tradisi menjaga kesinambungan dan pemahaman hidup. Teologi menyusun refleksi mendalam dan sistematis. Ketiganya menjadi seperti akar, kitab suci, batang dan cabang, tradisi, dan daun dan buah, teologi dari satu pohon iman. Kesimpulan, ya, kamu benar. Dalam banyak agama besar dunia, kitab suci, tradisi, dan ajaran teologis adalah 3 pondasi utama. Mereka bukan berdiri sendiri-sendiri, tetapi saling memberi makna dan kekuatan, baik untuk pemahaman pribadi maupun kehidupan kolektif komunitas beriman. Tanpa keseimbangan ketiganya, agama atau lepas akal. Dari ketiga pondasi ini, mana yang bisa dilihat secara objektif dari bukti historis dan arkeologisnya?
Pertanyaanmu sangat penting, karena menyentuh relasi antara iman dan bukti historis empiris. Jawaban singkat, dari ketiga pondasi agama, kitab suci, tradisi, dan ajaran teologis, yang paling bisa dilihat secara objektif dari sudut bukti historis dan arkeologis adalah kitab suci dan tradisi. Ajaran teologis lebih sulit dibuktikan secara historis karena sifatnya konseptual dan reflektif. Penjelasan berdasarkan tiap pondasi paling memungkinkan diuji secara historis, bisa dianalisis secara filologis dan tekstual. Kapan ditulis, siapa penulisnya, bagaimana perkembangannya. Dapat dikaitkan dengan konteks sejarah dan budaya. Misalnya, Injil ditulis dalam konteks Romawi Yahudi abad pertama, Al-Quran dalam konteks Arab abad ke-7. Bisa dikonfirmasi sebagian melalui arkeologi atau dokumen luar, nama tempat, tokoh, gaya hidup, hukum, artefak. Namun, klaim wahyu atau mukjizat dalam kitab suci tidak bisa diverifikasi secara ilmiah. Itu masuk ranah iman. 2. Tradisi. Sebagian bisa dilacak dan diuji secara historis. Tradisi keagamaan, ritual, tata ibadah, tafsir, sering memiliki jejak sejarah yang terdokumentasi. Arkeologi, etnografi, dan antropologi bisa menelusuri bagaimana ibadah atau praktik keagamaan berkembang dari waktu ke waktu. Misalnya, tata cara perjamuan kudus, arah kiblat, struktur candi, atau liturgi dapat ditemukan dalam catatan sejarah dan bukti fisik. 3. Ajaran teologis paling sulit diuji secara objektif. Teologi adalah hasil pemikiran reflektif, bukan fakta sejarah. Misalnya, konsep dosa asal, Tritunggal, nirwana, atau reinkarnasi. Bisa dipelajari sejarahnya, kapan mulai diajarkan, oleh siapa, dan dalam konteks apa, tapi kebenarannya tidak bisa diuji secara arkeologis atau ilmiah. Ia lebih mirip filsafat, menguji makna, bukan fakta. Kesimpulan, kitab suci dan tradisi bisa dianalisis secara historis dan arkeologis, walaupun tidak seluruh isinya bisa dibuktikan, misalnya unsur supranatural. Ajaran teologis tidak bisa dibuktikan secara objektif, tapi bisa ditelusuri secara historis sebagai bagian dari perkembangan pemikiran keagamaan. Jadi, jika kamu mencari fondasi agama yang bisa diuji dengan bukti sejarah, fokus utama adalah pada kitab suci dan tradisi. Tapi, untuk memahami maknanya secara utuh, ketiganya tetap perlu berjalan bersama. Oke, kesimpulan ngobrol hari ini kayaknya sampai sini dulu. Berarti bukti historis dan arkeologis itu penting, terutama apabila kita menilai dari kitab suci dan tradisi dalam sebuah kepercayaan. Next, kita akan bahas tentang kitab sucinya. Kita akan explore dari 4 kitab suci besar.